Jemaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur sekali hadisnya, diriwayatkan daripada Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha indah, wa yuhibbul jamal, dan dia pun mencintai hal-hal yang indah. Maka daripada dasarnya memang syariat Islam menganjurkan kita, bahkan memerintahkan dalam banyak hal untuk mengedepankan keindahan sekaligus juga kebersihan. Orang yang bersih akidahnya, indah perbuatannya. Orang yang bersih ibadahnya pun terlihat dari indah akhlaknya. Yang juga menjadi salah satu alamat tanda keindahan adalah indah bicaranya. Dan ini yang hampir hilang di tengah masyarakat kita saat ini, bahwa keindahan berbicara, sopan santun, hormat kepada yang tua, sayang terhadap yang lebih muda, perkataan yang sopan hampir hilang di tengah pembicaraan kita, baik di dunia nyata juga di dunia maya. Padahal sebagai seorang muslim perintah untuk berkata perkataan yang baik banyak sekali ayatnya. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wa qulu linnasi husna, dan katakanlah wahai manusia kepada manusia yang lain husna, perkataan-perkataan yang baik. Bahkan saking indahnya syariat Islam dalam berkomunikasi dan berbicara, kalau memang kalimat yang indah itu masih bisa dieksplor menjadi yang sangat atau lebih indah, maka ucapan atau kalimat yang lebih indah itulah yang kita pakai dibanding yang hanya sekedar indah. Kata Allah dalam surat Al-Isra, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat ini, umat agama ini, yaqulu, agar mereka berkata perkataan yang ahsan, yang bukan hanya sekedar hasan tapi juga ahsan, jauh lebih baik daripada sekedar hasan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah di ayat di potongan ayat selanjutnya. Allah mengatakan, karena sesungguhnya setan itu mencari-cari cara bagaimana agar kita ini saling bertengkar, agar kita saling bermusuhan, agar kita saling mendendam, kemudian mencurigai, yang akhirnya putus hubungan ukhuwah sesama saudara muslim. Salah satu caranya adalah dengan ucapan-ucapan yang kotor, perkataan yang buruk, dan setan memanfaatkan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal mengatakan, laisal muslimu billa'an. Orang muslim itu bukan yang mulutnya doyan melaknat. Walaisal mu'minu bitta'an. Orang mukmin juga bukan yang mulutnya sering memojokkan. Walaisal mu'minu bil fahish. Orang mukmin bukan yang ngomongnya perkataan yang jorok. Walaisa bil mu'mini walaisal mu'minu bil badhi. Dan orang mukmin juga bukan yang sering mengatakan perkataan yang kasar. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Islam sangat ingin umatnya punya komunikasi yang baik. Sebab bagaimanapun orang dengan perkataan yang indah dan sopan jauh lebih bisa diterima dibanding orang yang perkataannya buruk dan kasar. Dan kita sebagai manusia, apapun background
budaya kita. Perkataan-perkataan indah itu sangat menyejukkan walaupun hanya sekedar basa-basi. Sebagaimana perkataan buruk itu sangat menyakitkan walaupun dalam konteks bercanda. Maka daripada itu para jemaah yang dirahmati Allah, Islam sangat mengedepankan perdamaian dan menghilangkan permusuhan. Maka daripada itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya ucapan yang buruk. Dan syariat kita memerintahkan kita, orang tua harus berkata yang baik kepada anak, anak juga sebaliknya. Istri harus berkata yang sopan kepada suami, suami juga sebaliknya. Bahkan sesama manusia yang beda agama sekalipun kepada orang-orang non-muslim, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak saudara-saudaramu itu untuk datang kepada Islam bil hikmah, dengan kebijaksanaan, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan mau'izah nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalaupun memang harus beradu argumen, adulah argumen itu bil ahsan, dengan argumen-argumen yang baik, yang tidak memojokkan juga tidak menghinakan. Bahkan contoh yang paling tinggi, Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya diperintahkan oleh Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha, wahai Musa dan Harun, pergi engkau berdakwah kepada Fir'aun, innahu tagha, Fir'aun sudah jauh melampaui batas. Lalu kata Allah, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun qawlan layyina, perkataan yang sopan, perkataan yang santun. La'allahu yatadzakkaru ayyakhsha, mudah-mudahan Fir'aun jadi ingat kepada Tuhannya dan dia takut atas perbuatan salahnya. Fir'aun yang sudah mengaku sebagai Tuhan, membangkang kepada Allah, tapi Nabi Musa tetap diperintahkan oleh Allah untuk berkata perkataan yang sopan. Teman kita, saudara kita bukan Fir'aun, maka tidak ada legalitasnya bagi kita, baik secara agama dan juga budaya, untuk berkata perkataan yang buruk, baik secara lisan atau juga tulisan di media sosial. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, orang Islam bukanlah orang yang melakukan atau mengucapkan perkataan yang buruk, sebab perkataan buruk adalah caranya setan agar masing-masing kita sesama muslim dan juga manusia saling bermusuhan. Maka ingatlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah ada ucapan yang terucap dari mulut kita kecuali ada raqib, juga ada atid yang mencatat perbuatan serta ucapan kita. Artinya bahkan ucapan buruk yang terlintas dalam hati pun itu tidak diperkenankan oleh syariat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang baik, salah satunya dengan cara mengontrol ucapan kita selalu dengan ucapan-ucapan yang baik, sopan dan juga indah. Barakallahu li wa